akar-akarnya sudah pada penuh sesak semua, memenuhi daripada tepian potnya ya. Kasihan ya kalau ini akhirnya ujung-ujung daripada begonia. Nah, dia akan teriris, kasihan kesentuh daripada ujung-ujungnya, dia tidak leluasa pergerakannya. Ini perlu untuk di repotting ke wadah yang lebih besar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sahabat, tentunya di channel Bude Erwin. Nah, kali ini Bude mau melakukan nih repotting ya, tanaman begonia. Tanaman begonia ini cantik sekali ya, warna-warninya, coraknya, kemudian jenisnya juga banyak sekali. Nah, ini tanaman dari Amerika ya, katanya sih demikian ya. Bude sendiri juga tidak seberapa jelas ya. Nah, tanaman ini Bude rawat sejak beli masih kecil. Kemudian Bude rawat sampai sekarang, ini sudah beberapa bulan ya, sudah rimbun seperti ini. Tanaman begonia katanya ada yang bilang susah untuk dirawat, ada yang bilang manja, tapi sebetulnya juga tidak ya. Yang penting dia tidak banyak air, tidak suka air, hanya lembab-lembab sedikit gitu aja. Untuk penyiraman juga hanya 3 hari sekali. Dia cukup mendapatkan sinar yang teduh, tempat yang teduh dengan penyinaran yang terang. Kemudian jangan ditempatkan di tempat yang panas karena dia akan terbakar. Dia hanya menempati tempat yang teduh saja, di naungan teras-teras ya. Kalau paranet juga harus double 2 ya, tapi jangan kena hujan. Kalau dia terkena hujan tiap hari mendapatkan air hujan, dia akan busuk akar atau busuk batang. Tidak boleh, dia harus terhindar dari ada air hujan. Lebih baik dengan menggunakan siraman air biasa saja. Nah, kali ini Bude merepotting tanaman ini karena kasihan ya, ini ujung-ujungnya sudah nyembul ke atas pot. Memang dia harus ditanam, bonggolnya harus berada di atas tanah. Nah, itu adalah tipnya agar batang atau ujung daripada ujung batang yang bakal pupus, bakal tunas itu tidak busuk ya. Tipnya adalah bonggol harus di atas tanah supaya di bawah bonggol akar-akar bisa masuk ke tanah, tapi bonggolnya tetap kering, harus di atas tanah. Itu tipnya yang nomor 1. Kemudian penyiraman yang cukup hanya 3 hari sekali. Perawatan kalau misalnya dia terkena hama ya cukup diperiksa ya, disemprot-semprot dengan antiseptik itu saja, dengan fungisida itu saja. Nah, kali ini Bude melakukan repotting, tolong amati terus ya, jangan lewatkan. Bude ucapkan terima kasih kalian sudah klik dan nonton video Bude, oke? Dan jangan lupa bantu sodako subscribe-nya, gratis. Ya, kalian akan mendapat notifikasi atau video-video terbaru yang dari Bude ya, dan yang kreatif dan yang bervariatif. Makasih. Nah, ini untuk menggemburkan medianya kita harus pukul-pukul seperti ini supaya longgar. Kemudian yang terhindar dari ujung kita gunakan sekop. Jangan sampai terkena ujung tunas. Dengan demikian akan mudah untuk dicabut. Kita tinggal tarik. Nah, mudah kan? Ya.
Tanaman begonia ini tidak membutuhkan banyak tanah, juga tidak membutuhkan banyak air. Nah, ini sudah disediakan wadah pot yang lebih besar, kemudian di bawahnya ini ditambahin lubang-lubang yang lebih banyak lagi. Kemudian di bawahnya berikan styrofoam karena dia tidak membutuhkan banyak tanah, jadi styrofoamnya separuh juga boleh, tidak apa-apa. Akarnya tidak sampai ke bawah, tidak penuh, karena begonia ini memiliki akar serabut yang halus. Akar-akarnya tidak besar-besar, juga tidak terlalu kuat, tidak terlalu kokoh. Dia sangat halus, lembut sekali. Jadi tidak membutuhkan media tanam yang banyak, cukup poros gitu saja ya. Cukup poros. Kemudian di sini tanahnya lembab ya, cukup 3 hari sekali penyiraman. Kemudian ini supaya tidak layu dan tidak stres, jangan diburai, tanahnya jangan dibongkar, cukup diletakkan saja, kemudian ditambahin media tanam yang baru, tambahkan media tanam yang baru. Gunakan media tanam cuman tanah gembur, tanah topsoil ya yang bagus ya. Kemudian sekam mentah sebagai porositas. Kemudian kalau bisa juga tambahkan sedikit pasir. Ini tanah ini sudah banyak pasirnya ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk bonggol-bonggolnya letakkan di atas ya, harus timbul daripada tepian pot. Nah, tepian pot ini bonggolnya harus muncul ke atas supaya dia tidak menyentuh daripada potnya. Untuk penggunaan pupuk, gunakan pupuk organik saja, cukup dengan menggunakan pupuk kandang saja. Dan pupuk kandangnya diletakkan di tepian-tepian. Kemudian dibantu dengan skop untuk memasukkan tanahnya ke dalam. Bisa ditambahkan pupuk kandang, letakkan di sebelah-sebelah ya, di pinggiran tepian pot. Ini pupuk kandang di tepian potnya saja, jangan di tengah. Kemudian kalau ada daun yang lunglai seperti ini, nah ini bisa dinaikkan ke atas, dicarikan tempat agar dia tidak roboh tersanggah oleh daun yang lain. Nah, seperti ini.
masukkan ke dalam. Kemudian berikan penyiraman yang cukup, bisa disiram. Siram bagian tengah juga. Jangan banyak air. Nah, intinya jangan banyak air, penyiraman cukup 3 hari sekali. Nah, demikianlah sobat cara kita. Sebentar ya, tangan udah kotor. Ya, seperti inilah sobat cara kita menanam dan merepotting tanaman begonia. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Kiranya suka dengan video Bude, jangan lupa sodako subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy.